Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan profesi pendidikan kita. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang layanan profesional guru ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana layanan guru terhadap para siswa berkaitan dengan layanan bimbingan ya. Ya, siswa tidak hanya memerlukan layanan akademik ya, tapi juga membutuhkan layanan yang lain ya di luar akademik ya. Ya, layanan-layanan yang sifatnya bimbingan individual ya terkait dengan masalah-masalah individual siswa ya, masalah psikologis dan ya yang jenisnya gitu ya. Ya, inilah tema kita pada pertemuan kali ini, layanan bimbingan dan konseling ya. Biasanya ini dua kegiatan yang dalam satu rangkaian ya, dalam satu tarikan nafas gitu ya, bimbingan dan konseling ya. Ini juga layanan yang mesti diberikan kepada siswa ya, dan menjadi kewajiban guru ya memberikan layanan ini. Nah, ada beberapa dasar atau pijakan ya atau landasan ya bagi layanan bimbingan guru terhadap para siswa ya. Yang pertama adalah bahwa memperhatikan perkembangan siswa sebagai individu ya, yang mandiri dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jadi individu, siswa sebagai individu ya, sebagai pribadi ya. Ini memiliki potensi-potensi yang ya mesti dikembangkan secara individual ya, yang itu memiliki perbedaan dengan individu lain ya dalam hal perkembangan ya. Setiap individu tidak memiliki perkembangan yang tidak sama ya dengan individu yang lain ya. Sehingga setiap siswa sebagai individu juga butuh ya bimbingan secara individual gitu ya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri ya, sesuai dengan berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Bimbingan bergeser pada dunia subjektif masing-masing individu. Nah, ini masih fokusnya pada individu ya. Secara subjektif itu ya karena individu, siswa sebagai individu, maka ya di seputar faktor-faktor individual itulah bimbingan diberikan kepada guru ya, diberikan oleh guru ya. Nah, kemudian bimbingannya itu diberikan atas dasar kesepakatan antara pembimbing dan yang dibimbing ya. Ya, ada semacam kontrak sosial antara siswa dan guru ya. Ya, begitu siswa masuk sekolah ya, mendaftar di sebuah sekolah, maka dia secara otomatis ya menjalin kontrak sosial ya dengan para guru di situ ya, bahwa dia siap dibimbing gitu ya. Dan para guru juga siap membimbing. Ya, itulah perwujudan dari kontrak sosial ya atau kesepakatan ya antara keduanya gitu. Nah, kemudian pengakuan martabat dan keluhuran individu yang dibimbing sebagai manusia yang punya hak asasi ya. Siswa sebagai individu punya hak asasi ya. Nah, maka guru sebagai pembimbing juga harus memperhatikan hak-hak individual ya, hak-hak siswa ya, yang memiliki hak-hak asasi ya. Nah, kemudian bimbingan itu bersifat ilmiah ya. Jadi ada landasan-landasan psikologisnya ya, ada landasan keilmuannya ya secara psikologis ya. Jadi bukan bimbingan yang bersifat apa ya, ya asal-asalan ya, tapi ini ada kerangka teoretiknya ya, ada kerangka ilmiahnya begitu ya. Mengintegrasikan bidang-bidang ilmu psikologis ya ini. Nah, psikologi perkembangan, psikologi belajar ya, dan seterusnya ya. Jadi ada dasar ilmiahnya ya ini ya, bimbingan itu ya. Bukan hanya berdasarkan naluriah saja ya, tapi ada faktor-faktor yang sifatnya landasan ilmiah gitu. Kemudian bimbingan itu ditujukan kepada semua siswa ya, tidak hanya siswa yang bermasalah saja. Ini prinsip umum bahwa bimbingan itu adalah untuk semua siswa ya. Adapun biasanya guru
lebih tampak melakukan bimbingan terhadap siswa yang bermasalah, yaitu skala prioritas saja ya, bahwa siswa yang bermasalah ini memang butuh satu bimbingan khusus gitu ya. Tapi pada dasarnya semua bimbingan itu diberikan kepada siswa semua gitu ya. Kemudian proses bimbingan itu adalah proses yang terus-menerus ya, berkesinambungan, berurutan, dan mengikuti tahap-tahap perkembangan. Nah, ini tadi salah satu dasar ilmiahnya ini ya, sesuai dengan tahap perkembangan siswa ya. Bimbingan yang diberikan kepada siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP dengan SMA itu berbeda ya, karena tahap-tahap perkembangannya berbeda gitu. Nah, masing-masing individu di jenjang pendidikan tersebut memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Masalah-masalah yang dihadapi pun berbeda. Maka pembimbingannya pun mengikuti ya tahap-tahap perkembangan siswa yang bersangkutan. Tentu bimbingan kepada siswa SD berbeda dengan bimbingan kepada siswa SMP dan kepada siswa SMA gitu ya. Karena masalah-masalah yang dihadapi juga berbeda. Nah, ini ada gangguan screening ya. Nah, saya ulangi lagi. Nah, ini. Wah, ada apa ini? Tidak mau bergerak ini. Ya, harap bersabar para usaha. Ini ada gangguan teknis ya. Teknis atau teh manis ini ya. Gangguan teh manis ini, wah ya sayang sekali ada gangguan. Ya, baiklah. Nah, kita mulai lagi ini. Berikutnya adalah prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling ya. Ya. Prinsip-prinsipnya kalau tadi landasannya ya. Yang pertama berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu. Nah, sikap dan tingkah laku individu ya. Nah, ya dua ranah inilah yang menjadi ranah bimbingan ya. Kemudian perlu dikenal dan dipahami karakteristik individu yang dibimbing ya. Jadi guru harus tahu dulu, paham dulu ya karakter siswa yang dibimbing ya. Para siswa yang dibimbing harus ya, idealnya adalah setiap guru tahu ya, paham ya karakter masing-masing siswa ya, satu persatu. Nah, itu idealnya begitu ya. Itu sangat ideal ya, karena ya nanti bimbingannya ini bersifat individual ya.
Kemudian diarahkan agar bantuan menjadikan individu mampu menolong diri sendiri, ya. Menjadi mandiri ya, menjadi pribadi yang mandiri ya, yang dewasa gitu ya. Karena pada prinsipnya memang bimbingan ini adalah ya bagian dari upaya pendidikan yang tidak lain dalam rangka untuk membimbing ya, memandu siswa agar memiliki kedewasaan, gitu ya, menuju kedewasaannya begitu. Kemudian sesuai dengan program pendidikan di sekolah ya, ini ya harus satu garis ya dengan program-program pendidikan di sekolah ya. Sekolahnya apa? Sekolah menengah atas ya, tentu dengan program-program pendidikan tertentu ya, yang di dalamnya termasuk program pendidikan dan konselingnya apa. Di sekolah biasanya ada tim ya, tim BK ya, ada guru-guru BK itu ya. Nah, mereka biasanya bikin program bimbingan, nah, itu harus searah ya, atau satu garis ya, satu garis lurus ya dengan program-program yang dirancang oleh guru-guru BK ya. Nah, ini. Kemudian dipimpin oleh ahli pembimbing yang sanggup bekerjasama dan dapat menggunakan sumber-sumber di luar sekolah ya. Biasanya ada timnya gitu ya. Ada tim bimbingan konseling tersendiri di sebuah sekolah ya. Nah, mereka yang akan mengorganisir gitu ya program-program bimbingan itu ya. Nah, guru kita ya, yang guru sejarah ya terlibat, artinya mengikuti ya program-program yang disusun oleh tim BK ini ya. Nah, tentu dengan otonomi, dengan kewenangan masing-masing ya. Nah, ketika guru menghadapi siswa yang ada perlu bimbingan khusus, ya, barangkali sudah bisa ditangani sendiri, ya itu sudah beres berarti ya, tidak ada masalah ya. Tapi kalau sekiranya butuh tenaga yang lain ya, atau butuh dampingan dari yang lebih ahli misalnya, nah, itu bisa berkoordinasi gitu. Kemudian bimbingan itu dievaluasi secara teratur ya, ini ada proses evaluasi ya, sejauh mana perkembangannya, kemajuannya ya, kemajuan bimbingnya sejauh mana ya, perkembangan anaknya bagaimana ya, itu terus dipantau gitu ya. Nah, itu prinsip umum. Nah, kemudian prinsip yang berkaitan dengan individu yang dibimbing ya, berarti siswa ini ya. Bimbingan apa? Prinsip yang berkaitan dengan siswa yang dibimbing ya. Yang pertama adalah ya ini tadi ya, layanan bimbingan diberikan kepada semua siswa ya. Semua siswa diberikan bimbingan ya, tidak terkecuali ya. Kemudian harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan kepada siswa tertentu ya. Ini jika ada siswa yang membutuhkan layanan khusus ya, karena memiliki masalah yang berbeda dengan teman-temannya ya, masalah-masalah khusus, ya ini ya perlu ada layanan khusus ya, ada prioritas terhadap layanan siswa yang mengalami masalah-masalah khusus ini. Gitu. Nah, kemudian bimbingan berpusat pada siswa ya. Jadi siswalah yang jadi fokusnya ya, bukan guru ya. Bukan kemudian guru malah yang seperti malah curhat kepada siswanya ya. Nah, yang membimbing malah curhat ya, malah seperti apa ya, ya layaknya siswa ya, itu berarti ya berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa ya. Jadi dasar pijakan bimbingan adalah guru ya, bukan siswa ya, bukan guru ya. Nah, jadi bukan atas kemauan guru ya, tapi atas problem apa yang dihadapi oleh siswa gitu. Kemudian layanan BK harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan secara beragam dan luas ya. Ya, idealnya begitu ya. Jadi mungkin berangkat dari satu problem yang ada di siswa, tapi kemudian dari problem itu bisa menjawab berbagai problem yang ada. Siswa sering terlambat misalnya ke sekolahnya. Nah, ini kan secara sepintas kan masalahnya datang terlambat. Nah, tapi setelah dilakukan eksplorasi terhadap masalah itu, ternyata kemudian ya merembet ke masalah-masalah lain. Nah, masalah yang lain ya masalah keluarga barangkali ya, masalah masyarakat ya, atau masalah infrastruktur barangkali gitu ya, merembet ke masalah lain. Nah, itu nanti ya masalahnya bisa jadi akan menyangkut ya aspek-aspek masalah lain ya. Nah, sehingga ya bisa jadi nanti itu satu bimbingan bisa menjawab ya, berbagai problem ya. Kemudian keputusan terakhir dalam bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Jadi keputusan akhir itu ada pada siswa.
bukan guru ya. Guru hanya memberi advice saja ya, memberi pendampingan, arahan-arahan, bimbingan, saran-saran. Ya. Adapun nanti bagaimana siswa akan memilih ya, cara untuk menyelesaikan masalahnya, ya, itu tergantung kepada siswanya ya. Tentu dengan terus mendapat motivasi ya, dorongan ya, arahan dari guru, bimbingan dari guru ya, sehingga siswa bisa mengambil alternatif pemecahan yang paling tepat bagi dirinya dan itu betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu. Kalau siswa tidak mau memilih salah satu atau saran-saran bimbingan yang diarahkan oleh guru ya jangan dipaksa ya, jangan sampai memaksa guru ya. Nanti malah bisa jadi menimbulkan masalah baru ya, bukan malah menyelesaikan masalah, malah bisa menimbulkan masalah baru ya. Kemudian individu yang mendapat bimbingan harus berangsur-angsur dapat membimbing diri sendiri ya ini ya, diarahkan kepada kemandirian untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jangan sampai menciptakan ketergantungan kepada guru ya. Sekali bimbingan, masalahnya selesai, tapi kemudian ada masalah lagi, wah siswa terus ya terus mengandalkan guru lagi gitu ya. Tidak punya inisiatif untuk menyelesaikannya sendiri. Nah, ini berarti bimbingannya ya kurang berhasil ya, karena kurang mampu mendorong siswa untuk secara lebih mandiri ya, memecahkan masalahnya sendiri begitu. Kemudian prinsip yang berhubungan dengan pembimbing ya atau konselor ya. Nah, ini ya. Konselor dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuannya. Ya. Nah, ini semua guru tentu harus punya kualifikasi ini ya. Nah, secara terbatas ya paling tidak punya kemampuan bimbingan ya. Nah, itulah mengapa di FKIP ya itu pasti ada ya mata kuliah bimbingan konseling ya termasuk ini ya. Ini kan ada ya, walaupun di sini tidak begitu mendalam dibahas tapi ada ya aspek-aspek ya, layanan profesional guru yang berkaitan dengan layanan bimbingan gitu. Kemudian mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dan keahliannya. Jadi setiap guru, setiap konselor itu punya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Mungkin melalui pelatihan-pelatihan ya, pelatihan dan bimbingan sehingga akan semakin meningkat ya kompetensinya dalam membimbing siswa. Kemudian menggunakan informasi yang tersedia beserta lingkungan. Jadi semua sumber daya informasi yang ada itu digunakan untuk melakukan bimbingan ya. Informasi dari siapa saja ya, dari mana saja ya. Dari guru yang lain ya, dari teman, dari orang tua, dari tetangga ya, dari masyarakat ya, itu bisa digunakan ya. Menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi individu yang dibimbing ya ini, penting ini. Nah, informasi bimbingan itu rahasia. Jadi hanya untuk kita berdua gitu ya. Hanya guru dengan siswa yang tahu ya. Nah, sehingga betul-betul dijaga kerahasiaannya, jangan sampai siswa sedang konsultasi kemudian materi konsultasi atau isi konsultasinya kemudian diceritakan kepada siswa yang lain ya di depan kelas misalnya atau ketika upacara wah, diceritakan ini siswa ini punya masalah ini wah itu berarti tidak menjaga kerahasiaan atau privasi siswa yang dibimbing ya. Nah kecuali kalau memang membutuhkan advice lain dari pihak lain ya, misalnya guru belum bisa optimal membimbing siswa itu ya bisa bercerita kepada guru yang lainnya atau guru BK gitu ya. Sehingga nanti pembimbingan lebih optimal ya. Jadi prinsipnya bahwa informasi bimbingan itu rahasia ya. Nah, kecuali memang di antara tim guru sendiri ya sama-sama satu tim bimbingan ya yang punya tugas untuk melakukan bimbingan ya yang pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan proses bimbingan siswa ya, itu bisa saling berbagi informasi gitu ya sehingga bisa saling mendukung gitu ya. Terus mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tidak hanya satu metode bimbingan saja ya, tidak hanya klinik individual saja ya, tidak hanya bimbingan individual saja ya, tapi bisa jadi ada bimbingan teknik lain ya, metode lain ya, yang bisa digunakan ya. Kemudian memperhatikan kemampuan dan hasil belajar individu untuk kepentingan pengembangan kurikulum sekolah. Jadi hasil bimbingan itu
itu nanti hasilnya kan akan kelihatan ya. Nah, jadi, dan itu akan penting ya untuk pengembangan kurikulum sekolah ya. Jadi sejauh mana sih ketercapaian hasil bimbingan itu ya, sehingga itu nanti bisa digunakan untuk apa pembelajaran bersama ya bagi sekolah itu ya, sehingga akan bisa digunakan untuk dasar pengembangan kurikulum ya, terutama kurikulum di bidang bimbingan. Nah, jadi ini ada ya pelajaran baik apa yang bisa dipetik ya, dan hasilnya kelihatan. Nah, itulah bisa menjadi sumber masukan ya bagi pengembangan kurikulum sekolah di bidang bimbingan. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan organisasi ya dan administrasi ya. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan ya, tadi sudah ya, terus menerus ya, tidak terputus ya, pokoknya dari siswa masuk sekolah itu sampai siswa keluar ya, itu proses bimbingan itu terus menerus ya. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu ya, siswa ini biasanya ada ya. Nah, dulu kalau kita di SMA ada ya kartu bimbingan. Nah, itu adalah data untuk ini ya, untuk administrasi bimbingan gitu ya. Sehingga setiap kali guru bisa jadi kan pembimbing tidak ingat ya semuanya ya, sejauh mana ini kondisi rekam jejak bimbingan terhadap siswa ini ya, kan tidak semua bisa diingat ya. Guru bisa melihat itu ya, lihat buku itu ya atau kartu bimbingan itu gitu. Kemudian program BK harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Nah, ini ya terkait dengan sekolah ya. Nah, sekolah ini membutuhkan apa sih untuk program bimbingan itu ya. Nah, tentu program itu didasarkan pada kondisi umum para siswanya ya. Para siswanya itu seperti apa yang dibutuhkan. Nah, perlu ada need assessment ya. Asesmen kebutuhan ya, mengkaji kebutuhan siswa secara umum terhadap bimbingan itu apa sih kebutuhannya kebutuhannya apa saja. Itu diidentifikasi ya, didiagnosis ya, sehingga itu menjadi program ya, program bimbingan konseling di sekolah itu ya. Kemudian pembagian waktu harus diatur untuk setiap petugas secara baik. Nah, ini kalau misalnya ini terutama guru-guru BK ya, ini biasanya ada pembagian jadwal ya. Hari ini siapa yang standby untuk bimbingan ya, karena yang lain harus ada pembelajaran misalnya ya, itu ada jadwal gitu ya. Ada jadwal piket ya bagi guru bimbingan ya. Nah, kemudian bimbingan harus dilaksanakan secara individual ya, dalam situasi individual ya, dan dalam situasi kelompok sesuai dengan metodenya. Jadi bisa individual, bisa kelompok ya. Kalau individual ya biasanya di ruang tertutup ya, di ruang BK ya. Kalau kelompok ya di kelas ya. Sekolah harus bekerjasama dengan lembaga di luar sekolah yang menyelenggarakan layanan berhubungan dengan BK. Ini biasanya sekolah-sekolah punya kerjasama ya dengan layanan psikologis biasanya ya. Para psikolog itu biasanya ya, diajak kerjasama ya. Ya, karena di sekolah kan tidak ada sumber daya psikolog ya, yang ada guru BK ya. Nah, jika memerlukan jasa psikolog ya bisa bekerjasama dengan pihak luar ini ya. Kepala sekolah memegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan bimbingan ini. Ya. Pucuk pimpinannya ada di kepala sekolah. Ya. Semua kegiatan sekolah ya tetap bermuara kepada kepala sekolah ya, termasuk kegiatan bimbingan ini. Berikutnya asas-asas bimbingan konseling ya, ini ya. Ya ini ya, lebih rinci lagi asasnya ya. Kerahasiaan ya tadi ya sudah saya jelaskan ya. Keterbukaan ya antara pembimbing dan yang dibimbing mesti terbuka ya, tidak ada yang ditutupi ya, sehingga betul-betul akan bisa menggali akar masalahnya apa sih gitu ya. Sehingga dengan bisa menggali akar masalah itu maka juga akan bisa dicari ya solusi ya berdasarkan akar masalah itu. Kemudian kerelaan ya, jangan ada paksaan ya, tidak boleh memaksa ya. Kekinian artinya aktual ya, masalah-masalah yang digali, dikaji itu ya masalah-masalah yang dihadapi sekarang ya, bukan masalah-masalah yang dihadapi masa lalu yang sudah selesai ya. Ya bisa juga tapi untuk pembelajarannya. Tapi kalau masalah yang lalu sudah selesai ya berarti nggak ada masalah ya, masalah-masalah yang kekinian ya, yang terakhir itu. Kemudian kegiatan ya, asas kegiatan ya ini ya. Kegiatan apa yang bisa mendukung program bimbingan itu? Nah, ada kegiatan-kegiatan tentu ya, itu bisa di masing-masing sekolah kan punya agenda-agenda sendiri yang itu bisa di dalamnya dimasuki unsur-unsur bimbingan. Misalnya kegiatan keagamaan,
kegiatan olahraga, ya, kegiatan seni, ya, semua di dalamnya bisa dimasuk ke unsur-unsur bimbingan. Terus dinamis ya, nah, dinamis ya, ya berkembang terus gitu ya bimbingan ya, ya tidak hanya berkutat masalah-masalah itu saja ya, tapi bisa ditingkatkan kepada masalah-masalah atau aspek-aspek lain yang semakin dinamis itu ya. Sehingga guru dari tahun ke tahun tidak hanya menghadapi masalah-masalah itu terus ya, akan ya jenuh juga ya dari hari ke hari kok hanya mengatasi masalah siswa terlambat saja misalnya ya. Nah, berarti ya bimbingannya belum optimal ya. Kemudian keterpaduan ya, itu antara program pendidikan satu dengan yang lain itu semuanya mengerucut pada program bimbingannya. Ya, ada keterpaduan dari berbagai program pendidikan ya dengan program-program bimbingan gitu ya. Jadi saling bukan bimbingan itu bukan kegiatan sendiri yang terpisah ya, tapi terintegrasikan juga dengan kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain. Kemudian normatif ya, harus ada norma-normanya ya, nanti ada norma-norma baru kena bimbingan. Ya. Kemudian keahlian ya ini, prinsip keahlian ya, ada bekal keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pembimbing ya, ya tentu dengan derajat yang berbeda-beda ya. Kalau guru BK pasti punya bekal keahlian lebih banyak ya. Kalau guru-guru pada umumnya ya punya bekal ya, tapi tidak ya semendalam atau sebanyak bekal yang dimiliki oleh guru-guru BK misalnya. Terus asas alih tangan ya ini, artinya seandainya satu masalah sudah tidak bisa diatasi oleh seorang guru untuk membimbing ya bisa didelegasikan atau dialihkan kepada tim yang lebih ahli. Kemudian tuturi hadiyani ya ini terus berusaha untuk mendorong motivasi ya. Gitu. Terus orientasi layanan bimbingan ya. Nah, ada beberapa orientasi ini. Nah, pertama orientasi individual ya. Pada akhirnya setiap individu memiliki perbedaan satu yang lain sehingga fokusnya pada individu ya, pada individu ya. Terus berorientasi pada perkembangannya. Bimbingan itu diarahkan pada untuk perkembangan individu siswa ya. Kemudian layan bimbingan harus bertolak dari masalah. Ini tadi berangkat dari masalahnya apa ya. Akar masalah yang dihadapi oleh siswa itu apa. Dari situ berangkatnya untuk membimbing ya. Bukan berangkat dari masalah yang dihadapi oleh guru ya. Nah ini ya secara normatif bimbingan itu harus mengikuti ya kode etik ya yang ini sudah disepakati bersama oleh para konselor ya di seluruh Indonesia ini. Kode etik bimbingan konseling yang dirumuskan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPHI ya. Pembimbing atau konselor menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan kliennya. Hormat terhadap harus tetap menghormati ya, siswa ya. Menempatkan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi dan konselor. Ya. Ini kepentingan siswa yang diutamakan ya. Tidak membedakan siswa ya atas suku bangsa, warna kulit, ya, tidak diskriminatif ya. Kemudian menguasai diri ya. Harus dapat mengendalikan diri ya, mengerti kekurangan-kurangan dan persangka-persangka yang ada pada dirinya ya, yang dapat memberikan rendahnya mutu layanan yang diberikan kepada siswa. Jadi sadar diri lah, punya kelemahan ini ya, punya kekurangan ini ya, dan menjauhkan prasangka ya. Ya kalau merasa diri dengan bekal yang ada tidak bisa optimal ya, melayani bimbingan ya bisa ya. Sadar diri kemudian bisa meminta bantuan pihak lain ya, yang lebih ahli misalnya ya. Terus mempunyai serta memperlihatkan sifat yang rendah hati, ya, sederhana, sabar, tertib, percaya diri, dan hidup sehat. Ya, karena guru pembimbing nanti akan menjadi panutan, role model ya, guru menjadi teladan bagi siswa ya harus. Wah, kalau membimbing kok gurunya nggak sabar ya, guru membimbing siswa kok gurunya nggak sabar ya, siswa aja nanti malah lari ya, tidak mau dibimbing. Pembimbing diberikan pembimbing atau konselor terbuka terhadap saran ya, jadi terbuka misalnya ada masukan dari pihak lain yang lebih bagus misalnya ya, nah, ini bisa ya, terbuka ya. Terus tanggung jawab ya, baik lembaga maupun kepada siswa ya, pada yang dibimbing ya, tanggung jawab ya. Misalnya ada laporan ya, ada laporan bimbingan kepada atasan ya, kepada guru BK, kepada kepala sekolah ya. Kemudian mengusahakan mutu kerja setinggi ini, berusaha keras, bekerja secara optimal ya.
menguasai pengetahuan dasar dan melihat tentang harga dan tingkah laku orang ya, serta teknik dan prosedur layanan dan layanan yang sebagainya. Ya, ini bekal biasanya kan di setiap nah, ada mata kuliah yang ini ya, yang bekali kita ini ya di perkuliahan ini ada ya. Nah, sehingga ya biasanya ya setiap mahasiswa yang apa di FKIP ini pasti ada ya memiliki apa dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknik-teknik ya, atau ya teknik dasar bimbingan ya. Seluruh catatan tentang diri kalian informasinya rahasia ya tadi ya rahasia ya. Nah, penting harus menjaga kerahasiaan itu. Ya begitulah para dosa. Ya. Nah, apa tentang layanan bimbingan dan konseling ya di sekolah ya yang salah satu yang merupakan salah satu layanan profesional ya yang menjadi tugas ya bagi setiap guru ya. Ya, sampai jumpa pada pertemuan lain ya dengan ya melanjutkan materi yang seputar ini layanan profesional guru ya. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.